Di undang-undang anti pemberantasan tindak pidana korupsi itu kan sebenarnya sudah ada satu alat ukur sebenarnya untuk menimbulkan efek jerah, Pak. Pasal 2 ayat 2, di mana tindak pidana korupsi itu kalau tidak dilakukan dalam kondisi tertentu, itu kan ada hukuman pidana mati, ya kan? Iya, betul. Coba seperti apa sebenarnya? Apakah ancaman hukuman mati itu tidak menakutkan bagi koruptor bencana, Pak? Jadi ada cerita joke di beberapa teman-teman mengatakan bahwa semua teori tentang politik, tentang ekonomi, tentang hukum, tentang apa saja di dunia ini tidak berlaku di Indonesia. Tidak berlaku di Indonesia. Ya. Jadi teori ekonomi di negara luar berlaku, di Indonesia tidak. Teori politik berlaku di luar negeri, Indonesia tidak. Teori hukum di luar negeri berlaku, di Indonesia tidak. Ya, jadi pasal 2 ayat 2 itu kan mengatakan bahwa dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan. Kita lihat di penjelasannya, penjelasan mengatakan yang dimaksud dengan keadaan tertentu itu adalah negara dalam keadaan bencana alam secara nasional dan negara dalam keadaan perang. Jadi saya sebelum kasus pandemi ini, corona ini selalu saya katakan di mana-mana, kalau dalam workshop DPRD atau kementerian, ada yang tanyakan itu, saya katakan kita berdoa saja supaya negara kita diserang oleh negara lain, atau kita berdoa negara ini mengalami bencana alam secara nasional, baru pasal itu dipakai. Nah sekarang pasal itu bisa dipakai, tapi kan sudah diamankan dengan Perpu ini kan, diamankan dengan Perpu. Sehingga pasal itu juga sudah tidak bisa dipakai karena di situ disebutkan pasal 27 tadi saya katakan tidak bisa dipidana, tidak bisa diperdata, tidak bisa dipetun, seperti itu. Sehingga juga seperti itu. Nah, oleh karena itu maka yang bahagia tadi yang disebut oleh Pak Bambang itu, yang anugerah itu ya konglomerat itu, 9 naga itu seperti itu, anugerah itu seperti itu. Coba bayangkan. Kok untuk anggaran pendidikan mestinya kepada Muhammadiyah, kepada NU, kepada PGRI, tapi ini kok konglomerat yang juga dikasih seperti itu anugerah buat mereka. Ya. Tapi musibah buat rakyat, musibah buat masyarakat, pengangguran, kemudian PHK. Saya punya anak satu juga kena PHK, karena di swasta kan, swasta kan dalam kondisi begini sudah seperti itu. Nah, jadi itu problemnya, sehingga kemudian pasal 2 ayat 2 itu tidak bisa berlaku. Yang satu. Yang kedua, undang-undang di Indonesia itu selalu ada disebut dengan emergency exit. Jadi ketika perusahaan pesawat terbang membuat pesawat terbang, mereka tidak ingin pesawatnya itu jatuh atau rusak atau apa namanya. Tapi SOP mengatakan harus ada istilah emergency exit, harus disediakan seperti itu. Nah, jadi undang-undang di Indonesia juga begitu, ada emergency exit. Sebetulnya. Ini yang saya sebutkan dengan korupsi intelektual korupsi. Korupsi intelektual itu adalah korupsi yang dilakukan oleh para ustazah, profesor, doktor, guru, dosen, romo, pendeta yang punya ilmu, punya pengetahuan, punya data, punya informasi, tapi ditutupi, dirahasiakan, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka inilah korupsi intelektual yang seperti itu, bahwa kalau misalnya itu tidak Perpu, maka pasal 2 ayat 2 akan kena. 600 triliun. 600 triliun seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka kemudian koruptor-koruptor kelas kakap itu bisa kemudian dapat remisi sampai 2 tahun, 3 tahun seperti itu. Padahal kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang 30 2002 tentang KPK disebutkan korupsi itu extraordinary. Extraordinary berarti organisasinya extraordinary body, undang-undangnya extraordinary law. Dan kemudian hukuman juga extraordinary punishment. Maka orangnya juga extraordinary people. Tapi kemudian narapidana koruptor itu dapat remisi, jadi extraordinary-nya di mana? Iya. Sebenarnya kan mereka tidak boleh
dikasih remisi supaya beda dengan pidana biasa. Misalnya, hanya koruptor yang dijatuhi hukuman politik, yaitu 5 tahun tidak punya hak politik apa semacam. Nah, itu kan diterima oleh masyarakat. Jadi kalau bebas 5 tahun tidak boleh ikut pilpres, tidak boleh ikut pilkada, tidak boleh ikut pemilu dan seterusnya. Ada, dan itu berlaku. Nah, sehingga dengan begitu, kalau misalnya mereka yang mengagumi HAM mengatakan itu HAM, hak asasinya, loh, kenapa waktu dijatuhkan hukuman hilang hak politiknya tidak diprotes? Kan itu juga hak dia. Tapi itu karena extraordinary, maka mau dilakukan. Sehingga dengan begitu, maka pidana korupsi juga tidak dikasih remisi, sehingga betul-betul seperti itu. Nah, itu Mas Bambang, tentang bagaimana pelaksanaan hukuman mati itu sangat sukar untuk diterapkan di sana. Karena itu saya gembira dengan putusan, dengan perma MA yang kemarin, itu bahwa kalau 100M seumur hidup. Nah, kalau seumur hidup itu apakah dapat remisi lagi atau tidak? Kalau seumur hidup, kalau dapat remisi sama juga dengan bohong juga kan, seperti itu. Tapi paling tidak itu ada satu langkah maju, bahwa kemudian kalau di atas 100M itu sudah seumur hidup, seperti itu. Itu Mas Bambang.